Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melanjutkan untuk memberikan dasar-dasar Alkitab berkaitan dengan ketuhanan Yesus. Kiranya orang-orang yang belum percaya mendengarkan hal ini, dan termasuk Sudi Kristologi, Salam Akal Sehat channel. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26. Di sana dikatakan, jawab Yesus, berarti ini bukan perkataan murid-murid, bukan perkataan rasul, tetapi ini benar-benar perkataan Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, ini Yesus sedang berbicara dengan Marta, karena pada saat itu Lazarus sudah mati dan mereka pikir Tuhan Yesus terlambat untuk datang menolong. Karena itu Tuhan Yesus sampaikan hal ini kepada Marta. Akulah, itu menunjuk kepada dirinya sendiri, kepada pribadinya, kebangkitan dan hidup. Saudaraku, kematian menjadi satu momok yang menakutkan, menyeramkan bagi manusia. Kalau ditanya kepada setiap manusia, apakah kamu sudah siap mengalami kematian? Sangat banyak orang yang tidak siap. Bahkan ketika mungkin ada orang yang kita kasihi, keluarga, saudara, sobat kita yang meninggal, pasti kita akan mengalami kesedihan yang mendalam. Karena itu setiap orang, saudara, berjuang dan merindukan umur yang panjang. Karena itu banyak orang takut akan kematian. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, berarti ini berkaitan dengan kematian ya saudara. Yang pertama kita harus tahu, kematian yang dialami oleh manusia. Yang pertama, kematian secara roh. Ketika manusia jatuh dalam dosa dari semenjak Adam dan Hawa, dan mereka terpisah dengan Allah, disitulah sebenarnya roh mereka mati. Artinya tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Yang kedua, berbicara tentang kematian secara fisik yang juga Lazarus alami pada saat itu. Dan setiap manusia pasti akan mengalami ini cepat atau lambat. Karena itu Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan. Artinya Tuhan Yesuslah yang berkuasa, yang sanggup untuk memberikan kembali kehidupan, untuk membangkitkan mereka yang sudah mati. Dan mati baik secara roh, bahkan juga secara fisik. Secara fisik kita sudah lihat Yesus membangkitkan Lazarus. Yang kedua, berkaitan dengan bagaimana orang yang sudah mati rohnya mengalami kebangkitan. Kapan itu terjadi? Pada saat dia berkata, aku mau menerima Kristus dalam hati, mau percaya kepada dia sebagai Tuhan, dan dialah satu-satunya juru selamat. Pada saat itu, kita kembali dipersekutukan dengan Allah, dan disitulah roh kita juga dihidupkan kembali dalam artian memiliki hubungan. Jadi roh yang mati bukan berarti roh kita benar-benar sudah mati dan tidak hidup ya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Dan dikuasai oleh kegelapan atau benar-benar bersekutu dengan iblis atau setan. Nah ini saudaraku, yang selanjutnya ketika dia mati secara fisik, dia tidak akan mengalami hidup yang kekal di dalam neraka, tetapi dia hidup bersama dengan Kristus. Itulah yang dinamakan kehidupan kekal di dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Tetapi setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus, dia akan mengalami kehidupan kekal di dalam penyiksaan. Jadi saudaraku, jelas bahwa Yesus yang menghidupkan orang dari kematian, baik secara fisik, baik secara rohnya untuk kembali berhubungan, bersekutu dengan Allah. Jadi dia yang punya kuasa. Saudaraku, pertanyaannya, siapa sih yang punya kuasa untuk menghidupkan tubuh dan juga roh ini? Hanya Allah satu-satunya.
Manusia nggak bisa melakukannya. Dukun kah, siapakah, tidak bisa. Karena itu kalau Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Berarti dia mau berkata bahwa aku berkuasa. Aku yang pemilik hidup. Aku yang punya hidupmu. Aku yang bisa membangkitkan engkau. Dan sebenarnya dia mau katakan, akulah Tuhan itu sendiri. Apa yang perlu kita ragukan? Karena untuk menghidupkan orang mati secara fisik, secara roh, hanya Allah yang bisa lakukan. Dan itu Yesus bisa melakukan. Berarti dia adalah Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan terlambat. Sebelum engkau mengalami kematian secara fisik, percayakan hidupmu kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu saudara di part yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.